Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Made Wijaya di Catatan Kecil Merdeka. Oke, kali ini kemarin saya membahas tentang atau mereview tentang dampak dan keluh kesah masyarakat Kota Metro. Dan hari ini saya akan membahas tentang jalan yang ada di Purbolinggo yang bisa dibilang 1000 lubang yang ada di Purbolinggo. Jadi hari ini saya akan langsung turun ke jalan untuk review bagaimana kondisi jalan yang ada di Purbolinggo. Jadi mungkin sedikit saya bahas tentang anggaran yang sudah dimediakan oleh media untuk anggaran membenarkan jalan yang rusak itu sekitar 257 miliar. Nah, hari ini di Jalan Purbolinggo sudah 5 tahun lebih mungkin, karena yang saya ingat ketika saya waktu sekolah di SMP itu pernah sekali memang dibetulkan jalan yang ada di Purbolinggo. Namun itu pun tidak bertahan lama, hanya 1 tahun. Nah, nanti coba kita cross check dan kita bahas tuntas terkait hari ini. Kita di sini bukan menuduh, tetapi kita di sini sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa hanya bertanya kepada pemerintahan daerah untuk bagaimana benar-benar mengayomi masyarakatnya. Jadi hari ini saya akan langsung turun ke jalan, tidak usah lama-lama. Mungkin langsung saja, jangan di skip video ini dari awal hingga akhir biar kita bisa lihat bersama dan kita kaji bersama. Tonton terus konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Catatan Kecil Merdeka. Oke, langsung saja check it out. Oke, ini yaitu jalan Kecamatan Purbolinggo, tepatnya di Desa Taman Sari. Jalan ini adalah lintas utama di mana masyarakat Purbolinggo jika ingin ke Waibungur, ke Metro, ke Lintas Timur itu memang menggunakan lintas jalan ini sendiri. Sudah lama sekali jalan ini tidak dibenarkan. Seingat saya jalan ini dibenarkan pada masa saya masih duduk di bangku sekolah menengah di SMP, ya, di sekolah menengah pertama. Di SMP itu memang sudah pernah dibenarkan, tapi 5 tahun yang lalu. Nah, yang mungkin hari ini kita perlu bertanyakan, ya, di mana gitu loh dana-dana infrastruktur dari kabupaten, dari kecamatan untuk jalan di Purbolinggo sendiri. Sedangkan jalan di Purbolinggo ini memang akses mobil-mobil muatan ataupun memang masyarakat yang jalur utamanya gitu. Kita lihatlah sendiri di sini. Oke, kita lihat di sini langsung saja. Tidak jauh, mungkin ini masih jalan bagus. Nah, mungkin 100 meter atau 150 meter sudah jalan jelek lagi. Di sini memang bingung. Saya juga menyebutkan itu bingung. Yang saya pertanyakan hari ini di mana dana infrastruktur. Sedangkan yang saya baca, dana infrastruktur untuk Kabupaten Lampung Timur itu sekitar, itu khusus untuk pembuatan jalan gitu loh, yang membenarkan jalan-jalan rusak itu sekitar 257 miliaran. Itu khusus untuk jalan rusak. Nah, di sini di Jalan Purbolinggo itu memang bisa dikatakan kolam semua, berlubang semua. Nah, nanti ada satu titik jalan di mana memang sangat parah gitu loh. Jalan itu terputus. Sempat waktu itu terputus total dan tidak bisa dilalui. Nah, di depan itu ada memang
jalan yang rusak parah, dan pemerintah belum menengok ataupun melihat jalan ini sama sekali gitu loh. Hingga masyarakat akhirnya turun tangan. Nah, di depan itu turun tangan untuk gotong royong membenarkan jalan ini menggunakan pohon-pohon kelapa nih kayak gini. Sangat sedih sekali gitu loh. Nah, ini jalan bagus lagi. Nanti ada jalan di mana memang lubangnya itu sangat dalam, dan sering sekali di situ adanya mobil-mobil muatan yang ambruk karena keseimbangan yang tidak kuat. Apalagi ketika hujan turun. Ketika hujan turun, jalan utama ini sangatlah mengenaskan bagi saya. Karena banyak mobil-mobil yang keplater, ada banyak yang mobil-mobil yang ambruk. Di sini ada dua, tapi jalan utamanya sebenarnya yang ini. Kalau yang belok kanan itu ataupun yang lurus itu bisa juga lewat situ. Situ pun jalannya rusak. Cuman saya mau review yang jalan yang belok kiri, jalan utama yang dari dulu. Mulai di sini lubangnya sangat dalam. Nanti ada lubang yang dimana memang dalam sekali gitu loh. Sudah bisa dibuat kolam renang mungkin. Pemerintah daerah lah, bolehlah mancing di sini. Kita buatkan pemancingan khusus untuk pemerintahan. Nah, di sini masih di Desa Taman Sari, dan di belah kanan itu sudah masuk ke Desa Taman Endang. Nah, sudah mulai jalan jelek lagi, hingga mungkin 500 meteran itu jalan jelek semua, dan tidak ada jalan yang halus. Oke, nah di sini bisa tengok belah kiri, jalan ini sangat dalam dan tidak bisa dilalui oleh mobil gitu. Karena setiap mobil lewat dia akan keplater. Nah, di sini juga sama halnya. Seakan jika dimasukkan ke rekor, mungkin jalan Purbolinggo ini memang jalan yang paling rusak dan wajib dapat piagam gitu. Harusnya pemerintahan itu lebih peduli, jangan melulu ngomongin infrastruktur gedung dan lain-lain. Kita perlu juga, karena akses jalan itu sangat yang diperlukan oleh masyarakat. Namun harus ada pertimbangan, seperti halnya contohnya mobil-mobil muatan yang memang tidak berkepentingan masuk ke pedalaman, hanya lewat, itu disuruh lewat ke lintas gitu, jangan di jalan-jalan yang seperti ini. Dulu pernah waktu saya SMP dibenarkan, itu nggak sampai 1 tahun udah hancur lagi gitu. Nah, seperti ini jalan yang yang saya pertanyakan gini, saya juga jurusan teknik sipil, kontraktornya tuh bagaimana gitu loh, belum ada 1 tahun sudah hancur. Jalan aspalnya itu strukturnya tuh harusnya kuat gitu loh. Apakah ada yang lain-lain? Saya tidak menuding, tetapi saya hanya bertanya. Nah, ini masih jalan jelek hingga mungkin 200 meter lagi. Dan di sana nanti kalau belok ke kiri itu sudah di arah ke Raman. Nah, itu tadi kondisi jalan yang ada di Purbolinggo. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang hari ini harus kita lontarkan ke pemerintah. Yang pertama yaitu tentang kemana dana 257 miliar itu sendiri. Dan 5 tahun ini jalan ini belum dibenar-benarkan gitu loh. Mungkin semoga video ini bisa menyampaikan ke pemerintah. Oke, gitu aja dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Catatan Kecil Merdeka, dan tonton terus konten selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.